Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 7, subtema 3, muatan PPKN. Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari seperti biasa kita membaca doa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kelancaran dalam pembelajaran dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Banyak pemimpin di sekitar kita. Ada presiden, pemimpin sebuah negara, raja, pemimpin sebuah kerajaan, kepala sekolah memimpin sebuah sekolah, dan orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga. Seorang pemimpin harus mampu mengurus anggotanya supaya tidak terjadi perpecahan dan tercipta perdamaian. Pemimpin yang baik dapat menyatukan anggotanya dan menyatukan pendapat mereka agar tidak terjadi perpecahan. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Nah, ini sebuah pertanyaan yang bisa kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Contoh sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, maka kamu harus memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Jadi ini pertama dan utama, kejujuran dalam menjalankan kepemimpinan. Kemudian, disiplin dalam segala urusan. Bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggotanya, harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya, bergotong royong dan selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, tidak bersikap sombong. Pemimpin yang bijak adalah yang tidak merasa dirinya paling hebat. Pemimpin di kelas adalah ketua kelas. Seorang ketua kelas dipilih oleh guru dan seluruh anggota kelas tersebut. Siswa yang akan dipilih menjadi ketua kelas adalah yang memiliki sikap-sikap sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Jadi, kalian kalau ingin dipilih menjadi seorang pemimpin, maka kalian harus memiliki sikap-sikap sebagai seorang pemimpin. Penerapan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas nenek moyang kita, ya, selain ramah tamah juga suka bergotong royong. Gotong royong adalah suatu sikap yang menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang sempurna, atau juga bisa dikatakan bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial. Gotong royong adalah bekerja sama saling membantu untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Gotong royong dilakukan dengan sukarela tanpa imbalan. Ya, jadi ikhlas ya, sukarela tanpa mengharapkan balas jasa. Bangsa Indonesia sudah terbiasa gotong royong untuk menyelesaikan masalah.
Gotong royong didasari oleh semangat kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama. Penerapan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat contoh-contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian di sekolah bergotong royong untuk membersihkan lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Di rumah, kalian juga bergotong royong untuk membersihkan rumah. Kemudian, membantu korban bencana alam. Nah, sekarang banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia, di tanah air kita. Nah, kita harus mencoba untuk membantu mereka dengan cara apa saja. Kalau kita bisa membantunya dengan uang, maka kita kirimkan uang, atau pakaian, atau makanan, atau misalnya kalau bisa membantu dengan tenaga, maka kita sumbangkan tenaga kita untuk membantu para korban bencana. Misalnya mengevakuasi dari yang terkena banjir atau mengevakuasi dari yang terkena reruntuhan misalnya. Kalau kita bisa melaksanakannya dengan cara seperti itu. Kalau tidak, kita bisa membantunya dengan dalam bentuk materi, uang, kita mengirimkan kepada mereka. Kemudian, membangun tempat ibadah. Ya, di sini bisa saja kita membangun tempat ibadah, misalnya membangun masjid, musola. Orang-orang sedang bekerja sama atau bergotong royong untuk membangun rumah ibadah ataupun membangun rumah warga yang tidak mampu misalnya. Nah, kita harus membantu di situ. Itu juga merupakan penerapan contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membangun jembatan. Nah, membangun jembatan ini kan jembatan itu dipakai untuk kepentingan umum. Bisa anak-anak sekolah, bisa masyarakat yang ingin mengadakan aktivitas ke sana kemari. Nah, dengan membangun jembatan atau kita bekerja sama membangun jembatan, maka aktivitas masyarakat akan lancar. Penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Menjadi seorang pemimpin, kita harus dapat menerapkan sikap kepemimpinan yang baik untuk orang yang dipimpinnya. Dengan menerapkan sikap kepemimpinan, setidaknya kita jadi pemimpin untuk diri sendiri. Dengan jadi pemimpin untuk diri sendiri, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menjalin hubungan yang baik pula dengan orang lain. Supaya dapat menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan orang lain. Ini harus diterapkan ya, bekerja sama dengan orang lain itu karena tadi dikatakan bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa terlepas dari berhubungan dengan orang lain. Kita bukan makhluk individu, tapi kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi, kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi baik itu kebutuhan secara umum ataupun secara khusus. Ini tetap membutuhkan kerjasama. Kemudian mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Artinya di sini kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas, baik secara pribadi atau kelompok. Mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Manfaat menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah kita bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, menjadi orang yang lebih disiplin, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, dan kualitas masyarakat semakin baik dan negara Indonesia pun semakin menjadi negara yang maju. Selanjutnya, penerapan nilai sila kelima Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah
mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Adapun penerapannya, penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila, sila kelima, yakni yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penerapannya bisa tercermin atau bisa dicerminkan dari sikap-sikap sebagai berikut. Saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama, bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan ikut aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan ronda malam. Nah, itulah anak-anak materi yang Ibu sampaikan untuk PPKN tema 7 subtema 3, yaitu penerapan nilai kekeluargaan, kemudian sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin, maka kalian harus memiliki sikap-sikap tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.